بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ثم أما بعد. Alhamdulillah, kita kemarin selesai dari bab alamatul bulugh dan kita sudah tahu apa tanda-tanda berbatasan mukallaf bagi perempuan dan laki-laki. Kemudian kita pindah belajari syurutu igza'il hajar, syarat untuk apa? Hanya melakukan istinja dengan batu atau yang seperti batu dalam makna. Kemudian kita pindah ke furudul wudu dan kita sudah jelas semua ini. Semoga pelajaran kemarin bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini insyaallah kita akan belajar sedikit tentang air yang kita menggunakan atau yang kita gunakan saat kita mau wudu atau mau mandi. Apa jenis air yang kita harus gunakan. Kemudian kita pindah ke poin yang kedua, kewajiban mandi atau apa yang menjadikan mandi wajib. Kapan orang muslim harus atau wajib mandi, hal-halnya. Kemudian apa fardu mandi, rukun-rukun mandi. Setelah itu terakhir kita akan belajari syurutul wudu, yaitu termasuk juga syurut al-ghusl, yaitu syurut mandi. Syarat-syarat untuk wudu dan syarat-syarat untuk mandi. Nah, kita mulai insyaallah dengan yang pertama yaitu al-ma. Ya, kata Syekh rahimahullahu taala, faslun al-ma'u qalilun wa kathir. Fasal, air terbagi kedua. Yang pertama adalah qalil. Yang kedua adalah kathir. Nah, al-ma'ul qalil, apa itu al-ma'ul qalil? Qalil itu sedikit dan kathir itu banyak. Jadi air itu dua hal. Kemungkinan atau kadang datang air sedikit dan kita nanti akan belajari apa berbatasan sedikit. Kemudian air yang banyak. Nah, fal qalil, air yang sedikit adalah madunal qullatain. Madunal qullatain, di bawah dua qullah. Nanti kita akan belajari juga berapa liter itu apa, berapa liter satu qullah. Nah, kemudian al-kathir qullatani fa akthar. Air yang banyak itu dua qullah ke atas. Air yang banyak dua qullah ke atas. Nah, kita boleh saat kita mau wudu dan saat kita mau mandi, kita boleh gunakan air yang sedikit pun atau air apa? Atau air yang banyak. Tapi air yang sedikit dengan syarat, air yang banyak itu juga dengan apa? Dengan syarat. Nah, kemudian Syekh berkata, al-qalil, hukum air yang sedikit sekarang. Karena ada air sedikit, air banyak. Apa hukum air yang sedikit? Kapan kita boleh gunakan air yang sedikit? Hukum air yang sedikit, kata Syekh, yatanajjasu, air yang sedikit jadi najis biwuqu'in najasati fi, ketika hanya jatuh mata najis di bawah air yang sedikit. Itu yang maksud dari air sedikit. Atau hukum air sedikit yaitu yang bawah dua qullah. Ketika jatuh mata najis di air yang bawah dua qullah, itu langsung jadi apa? Langsung jadi najis. Wa illam yataghayyar, kata Syekh, wa illam yataghayyar, walaupun tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan dalam mana? Dalam tiga hal. Bau tidak berubah, warna tidak berubah, rasa pun juga tidak berubah. Tapi kita lihat dengan mata kita atau dengan ada seorang yang bilang sama kita ada sesuatu yang najis masuk di dalam air ini yang bawah dua qullah. Maka itu langsung tidak boleh gunakan untuk wudu atau untuk mandi. Itu air yang apa? Hukum air yang apa? Hukum air yang sedikit. Nah,
Kemudian wal ma'ul kathir, hukum air yang banyak, la yatanajjasu, tidak bisa atau tidak menjadi najis, illa kecuali idza taghayyara ta'muhu, ketika berubah salah satu dari ta'muhu, rasa, au launuhu, atau warna airnya, au rihuhu, atau bau bau air tersebut. Ketika terjadi berubah dengan salah satu sifat ini, rasa atau warna atau bau, maka air ini langsung menjadi najis ketika ada berubah dari salah satu ini. Tapi ketika air yang banyak, yang lebih dari 2 qullah masuk mata najis, tapi tidak ada perubahan dari rasa atau dari warna atau dari bau, maka air ini langsung jadi tidak jadi najis, langsung jadi itu jadi masih suci, masih air yang suci. Itu yang maksud dari air sedikit dan air yang banyak. Nah, kemudian air yang sedikit itu, ya, air yang sedikit itu kita tadi bilang di bawah 2 qullah, ya, di bawah 2 qullah. Di bawah 2 qullah itu kalau dengan dengan timbangan atau dengan ukuran, ya, dengan ukuran kita ketika kita mau hitung, kita punya bak mandi di dalam rumah. Nah, sekarang kita mau tahu bak mandi kita itu bisa cukup untuk air sedikit atau air banyak, atau bisa cukup untuk untuk air banyak. Nah, 2 qullah adalah kalau kita mau hitung, coba kita melihat, anggap bak kita seginya kotak atau kotak panjang, seginya segi panjang. Nah, sekarang kalau kita mau hitung, ya, luas bak itu cukup untuk 2 qullah atau tidak, kita melihat dulu ukuran tangan kita. Itu kan dari sini sampai sampai sini dhira, disebutkan dhira, dari tangan sampai dahi, itu itu dhira, dari sini sampai sini. Maka 1/1, 1 dhira dan 1/4 itu dihitung mana ke bawah, ya, ke bawah itu hitung 1 dhira. Maaf, yang pertama kita hitung panjang, ya, panjang itu 1 dhira dari sini sampai sini, 1 dhira 1/4 dan 1/4. Kemudian lebar, ya, lebarnya itu juga 1 dhira dan 1/4. Nah, 1 dhira 1/4. Dan ke dalam juga 1 dhira. 1 dhira 1/4. Itu hitungan 2 qullah ke atas. Jadi kalau kita mau hitung bak mandi yang dalam rumah kita tinggal hitung dengan tangan kita, yaitu tangan yang standar. Biasanya manusia semua ada yang standar, itu 1 dhira dan 1/4. Itu kalau sudah mencapai 1 dhira 1/4, kemudian ke dalam 1 dhira 1/4, kemudian lebarnya 1 dhira 1/4, itu menjadi menjadi 2 qullah, menjadi air yang 2 qullah. Nah, kalau dengan timbangan yang lama yang disebut dalam buku, itu itu yang disebut dalam buku itu pakai Ratul Baghdadi, timbangan ahli Baghdad, ahli Baghdad yang mereka menghitungkan bagaimana itu. Dan setiap tempat dari negara Arab di zaman dulu mereka memiliki timbangan sendiri. Ya, ada yang di Damaskus, ada yang khusus ada yang khusus Makkah, ada yang khusus yang khusus Baghdad. Nah, walhasil itu ketika segi kotak. Tapi kalau misalnya anggap bak mandi atau ember yang bulat, yang bentuknya bentuknya bulat. Gimana itu? Gimana kita menghitung cukup ini ember kita itu cukup untuk 2 qullah atau tidak? Kita melihat gini.
Dari atas bukaan ampernia kita hitungnya berapa? Sepanjangnya apa? Sepanjangnya 1 dira. Bukan 1 dira dan seperempat, tapi satu apa? 1 dira. Dan ke dalam itu dua dira dan seperempat. Ya, ke dalam apa? Maaf, 2 dira setengah. 2 dira dan apa? 2 dira setengah ke dalam. Itu kalau apa? Kalau segi apa? Kalau segi bulat. Kalau bentuknya apa? Bentuknya bulat. Nah. Baik. Kemudian kalau kita mau hitung dengan letter, berapa letter ini? Misalnya kita kan tidak bisa hitung bak kita. Kita tahu, oh bak ini 1000 letter atau 500 letter. Berapa itu 2 kullah? Ya, berapa 2 kullah kalau dengan hitungan apa? Dengan hitungan letter. 2 kullah dengan hitungan letter itu 217 letter. 217 letter. Berarti ini apa sudah mencapai apa? Mencapai 2 kullah. Maka kalau lebih itu sudah air banyak. Tapi kalau bak kita itu atau ampernya hanya tidak cukup sampai 217 liter, maka air ini namanya air sedikit. Ketika jatuh sedikit najis itu langsung jadi apa? Air semua jadi apa? Jadi najis. Itu tentang apa? Itu tentang air. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah mujibat al-ghusl. Mujibatul ghusl. Apa itu mujibatul ghusl? Nah, maaf, sebelum kita pindah ke apa air yang apa mujibatul ghusl, kita apa mau jelasin apa? Ada dua apa? Kita milik 3 air. Keadaan air itu suci, namanya al-ma'ut tahur. Air itu yang pertama, air suci, al-ma'at tahur. Apa itu al-ma'at tahur? Yang kita boleh menggunakan untuk wudu atau mandi. Itu air suci. Nah, maupun sedikit atau apa banyak. Nah, kemudian namanya yang kedua ada air musta'mal. Ya, air apa? Air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Yang pernah gunakan untuk apa? Angkat hadas. Yang pernah gunakan untuk angkat hadas. Misal, kita ambil air ini dalam tangan kita untuk wudu dan membasuh muka. Air yang jatuh dari muka kita itu semua jadi apa? Itu semua jadi musta'mal. Itu semua apa? Semua jadi musta'mal. Air yang jatuh di apa? Di muka kita. Nah, kemudian yang ketiga yang terakhir yaitu apa? Air mutanajjis. Apa itu air mutanajjis? Adalah air yang jatuh dalamnya mata najis. Air suci tapi dalamnya jatuh apa mata najis. Maka itu namanya airun ma'un mutanajjis. Air apa? Air mutanajjis. Naam. Naam. Kemudian ya kita pindah ke poin yang kedua yaitu mujibatul ghusli sittatun. Kata Syekh, mujibatul ghusli sittatun. Apa itu mujibat? Yang sesuatu yang mewajibkan. Sesuatu yang mewajibkan al-ghusl. Al-ghusl adalah mandi. Arti al-ghusl secara bahasa, ya, arti al-ghusl secara bahasa as-sayalan. Ngaliran air. Ketika air mengalir, itu namanya apa? Secara bahasa artinya ghusl. Nah, kemudian secara syariat, arti kata al-ghusl adalah sayalanul ma, ngaliran air ya ala jami'il badan, atas seluruh badan dengan niat yang khusus, dengan niat yang khusus. Itu namanya apa? Itu nama al-ghusl atau arti al-ghusl secara apa? Secara bahasa. Nah, sekarang al-ghusl itu mandi ini itu kadang jadi wajib dan kadang jadi mandub. Kapan jadi wajib? Jadi wajib dengan 6 hal. Air atau mandi jadi wajib dengan apa? 6 hal. 3 hal itu khusus bagi perempuan. 3 hal itu bagi apa? Bagi perempuan. Kemudian kalau 3 hal yang berikutnya itu apa? Terbagi antara apa? Antara laki-laki dan apa?
dan perempuan. Maka itu apa? Itu 6 hal yang mewajibkan mandi. Hal yang pertama adalah ilaju al-hasyafah fil farj, yang bermakna atau maksudnya berhubungan suami istri. Itu apa? Ketika terjadian hubungan suami istri itu langsung itu mewajibkan mandi, walaupun tidak ada air mani yang keluar, tetap itu mewajibkan mandi. Nah, kemudian yang kedua dari kewajiban al-ghusl, yaitu khurujul mani, keluar air mani. Ya, keluar air mani itu juga mewajibkan mandi. Itu hal yang kedua. Yang ketiga adalah al-haid. Al-haid bagi perempuan. Itu kalau keluar darah haid bagi perempuan itu sudah mewajibkan mandi ketika sudah selesai haid. Itu sekarang wajib mandi untuk sebelum mulai salat. Naam. Kemudian wan nifas. Baik, kita mau jelaskan apa arti al-mani. Al-mani itu air yang putih, ya, yang keluar karena ada 3 hal yang keluar yang mirip-mirip seperti air mani. Ada yang namanya al-wadi, ya, ada yang namanya al-madhi, ya, ada yang namanya al-mani, ada al-wadi, ada al-mani. Al-mani itu yang keluar dengan syahwat. Jadi tanda air mani keluar itu keluar sedikit-sedikit. Nah, kemudian keluar dengan syahwat. Kemudian yang ketiga kalau basah itu baunya seperti bau adonannya. Itu itu tanda mani. Dan ketika kering itu seperti seperti keputihan putihan telur. Nah, itu alamatu al-mani. Nah, hukum mani itu mewajibkan mandi. Tapi hukum al-wadi wal madhi itu tidak mewajibkan mandi. Hanya mewajibkan mewajibkan al-wudu. Nah, kalau al-madhi itu air putih juga sama, lengket. Nah, itu itu kadang keluar karena syahwat atau tanpa syahwat. Kadang keluar kalau orang bawa sesuatu yang berat, kalau ada kecapean, kadang keluar al-madhi. Ya, itu bukan mewajibkan mandi, karena kita udah tahu tanda-tanda al-mani yang mewajibkan mandi. Kemudian kalau al-wadi itu air yang putih yang kental tapi warnanya bukan putih, warnanya agak kuning. Itu biasanya keluar setelah buang air kencing. Itu ketika orang sering bawa sesuatu yang berat. Setelah air kencing itu kadang keluar sesuatu ini tidak mewajibkan mandi, hanya mewajibkan wudu. Jadi hukumnya seperti seperti al-wudu. Naam. Naam. Baik, sekarang bingung yang keluar itu air mani atau yang lain, wadi atau madi. Kita bingung, kita tidak tahu apa ini. Sekarang itu bisa pilih. Ketika kita anggap ini mani, maka berarti kita wajib mandi. Tapi ketika kita anggap ini wadi atau madi, berarti kita wajib wudu kalau mau mau salat. Tapi yang lebih afdal kita langsung mandi supaya jaga ibadah kita. Nah, itu itu tentang al-mani. Kemudian al-haid. Apa itu al-haid? Al-haid artinya damu jibillah, darah yang tabiat, ya, darah yang biasa. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Itu keluar darah haid itu dari paling dalam rahim perempuan. Dari paling dalam rahim perempuan ala sabilis sihah, secara sehat. Jadi darah haid itu merupakan bahwa ini sehat, perempuan ini tuh sehat.
bukan sakit. Jadi semua darah yang keluar dari badan kita itu merupakan ini sakit. Orang kalau luka itu sakit. Orangnya kalau keluar darah dari hidungnya itu sakit. Keluar darah dari mulutnya itu sakit. Keluar darah dari mana aja itu semua sakit. Kecuali darah haid itu menunjukkan bahwa sehat. Bahwa ini apa? Darah sehat. Ya, maksudnya darah sehat itu apa? Berarti alat-alat badannya kerja dengan baik dan itu kotoran yang terbuang. Nah, seperti buang air kencing dan buang air yang kotor. Itu yang maksudnya dari apa? Dari darah haid itu secara sehat. Kemudian berikutnya adalah an-nifas. An-nifas itu apa? An-nifas adalah darah yang keluar setelah lahir, setelah lepas janin. Darah yang keluar setelah lepas janin. Ketika janin lepas baru lahir ibunya, itu apa? Ketika lepas janin dan ada darah keluar setelah lepas janin, itu apa? Itu adalah darah nifas. Dan ini mewajibkan apa? Mewajibkan mandi ketika sudah berhenti darah apa? Darah nifas. Nah, kemudian berikutnya adalah al-wiladah. Al-wiladah itu adalah apa? Adalah keluar apa? Keluar janin dari perut ibu, itu apa? Mewajibkan apa? Mewajibkan apa? Mandi. Walaupun apa? Yang keluar bukan apa janin yang sempurna seperti segumpal darah atau apa namanya atau lebih kecil dari ini, tetap itu dianggap wiladah dan ini adalah mewajibkan apa? Mewajibkan mandi. Nah, kemudian yang terakhir adalah al-maut, kematian. Ketika orang mati itu wajib dimandikan. 6 hal ini yang mewajibkan apa? Yang mewajibkan mandi.